Halo teman-teman, kembali dengan saya lagi Felix dan masih melanjutkan salah satu donghua terbaik yang berjudul Martial Universe season ketiga. Dalam bagian sebelumnya, kita sudah melihat kekuatan Lindong yang sudah meningkat pesat, terutama setelah menyerap energi dari sumber halilintar untuk menyempurnakan teknik tubuh halilintar perunggu dan mencapai kultivasi tahap kelima, yaitu ranah penciptaan bentuk tingkat awal. Kini ia bersama Xiaode dan Xiaoyan dalam perjalanan menuju kota Dauhang yang mana merupakan lokasi dari simbol leluhur yang dijelaskan akan bisa lebih meningkatkan kekuatannya. Tapi sebelum lanjut, seperti biasa, saya akan memberikan peringatan spoiler warning bagi kalian yang belum dan ingin menyaksikan donghuanya secara langsung, karena konten kali ini pasti akan mengandung banyak spoiler. Baiklah, kalau kalian sudah siap, mari kita mulai. Scene memperlihatkan Lindong yang tengah melanjutkan perjalanannya menuju kota Dauhang. Namun mereka justru tiba di hutan berkabut yang sangat misterius dan terhitung sudah 2 hari berkeliling, mereka sama sekali tidak menemukan jalan keluar. Xiaode mengatakan kalau kabut tebal ini tidak hanya memperpendek jarak pandang, tetapi juga memiliki semacam kekuatan yang bisa membatasi kemampuan pendeteksinya. Diperlihatkan juga kalau Xiaoyan sekarang mempunyai kemampuan untuk bertransformasi menjadi wujud yang lebih kecil agar dapat bermanja di pundak Lindong, serta dapat menghemat banyak tenaganya. Dari arah depan terdengar suara anak kecil yang berteriak. Ia adalah gadis kecil yang terpisah dari rombongannya dan sekarang ia bernasib sial karena bertemu dengan binatang liar yang kelaparan. Beruntung sebelum binatang tersebut menerkamnya, Lindong datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan si gadis kecil. Tidak lama setelah pembicaraan singkat, mereka berdua terkepung oleh sekelompok orang bersenjata. Ternyata pemimpin dari kelompok tersebut adalah ayah dari si gadis kecil yang bernama Jiang Lei. Diketahui juga bahwa ternyata si gadis kecil bernama Yin Yin. Ia terpisah dari rombongannya karena keluar sendirian tanpa pengawasan hingga akhirnya tersesat. Jiang Lei kemudian menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Lindong karena telah menyelamatkan putri bungsunya dari serangan binatang liar. Jiang Lei lalu memperkenalkan diri bahwa ia adalah ketua dojo bela diri elang dari kota Daying. Kedua gadis di belakangnya adalah 2 putrinya yang tadi diselamatkan Lindong bernama Jiang Yin Yin dan kakaknya yang bernama Jiang Zui. Sementara yang lain adalah saudara dan para muridnya di dojo bela diri elang. Setelah memperkenalkan dirinya, Lindong juga menceritakan bahwa sudah 2 hari ia terjebak di dalam hutan berkabut dan sama sekali tidak menemukan jalan keluar. Maka dari itu ia meminta agar dirinya diizinkan bergabung bersama mereka untuk keluar dari tempat ini. Pada awalnya Jiang Lei dan putri sulungnya sedikit ragu untuk memasukkan orang asing ke dalam rombongannya. Namun setelah putri bungsunya Yin Yin memohon untuk Lindong, mengingat pemuda tersebut sudah menyelamatkan nyawanya, Lindong pun akhirnya diizinkan untuk bergabung. Jiang Lei kemudian menjelaskan bahwa sebenarnya mudah saja jika ingin membawa Lindong keluar dari hutan ini. Namun masalahnya mereka sempat mengusik sesuatu yang sangat berbahaya, sehingga jika Lindong bersama mereka pasti juga akan dalam bahaya. Lindong pun lalu meyakinkan mereka kalau ia pasti bisa menjaga diri dan tidak akan menjadi beban. Di dalam kereta, Yin Yin berkenalan dengan Xiaoyan dan langsung menyukainya karena wujudnya yang menggemaskan. Sambil memacu keretanya, Jiang Lei menanyakan mengenai tujuan Lindong. Lindong menjawab kalau awalnya ia ingin pergi ke kota Dauhang namun malah terjebak di dalam hutan berkabut selama 2 hari. Bicara soal kota Dauhang, Jiang Lei kemudian menjelaskan kalau sudah banyak orang luar yang datang ke kota Dauhang untuk berburu harta karun yang konon katanya tersembunyi di dalam monumen kuno di kota Dauhang. Dan menurut rumor yang beredar, di dalam monumen kuno Dauhang terdapat reruntuhan sekte kuno yang menyimpan banyak misteri, seperti catatan metode kultivasi rahasia dan harta karun yang tak ternilai harganya. Meski begitu, tidak ada pihak manapun yang mengklaim kepemilikan dari monumen kuno Dauhang karena tempat tersebut memiliki sebuah segel yang begitu kuat yang bahkan kultivator di tahap nirwana pun akan kesulitan untuk memecahkannya. Namun kabarnya di setiap 3 tahun sekali segel ini mempunyai periode terlemah sehingga akan menjadi waktu terbaik jika ingin berburu harta karun di dalamnya. Dan berdasarkan perhitungannya dalam waktu dekat monumen kuno Dauhang akan memasuki periode terlemah tersebut yang membuat Jiang Lei berpikir kalau itulah tujuan Lindong datang ke kota Dauhang. Di dalam benak Lindong, Xiaode terdengar begitu senang karena kemungkinan besar reruntuhan sekte kuno di dalam monumen kuno Dauhang berkaitan erat dengan simbol leluhur yang sedang mereka cari. Jiang Lei kemudian berbaik hati untuk memberikan pakaian yang lebih layak kepada Lindong setelah sampai di perkemahan, mengingat di kota Dauhang pasti akan banyak orang-orang hebat dari berbagai sekte yang berkumpul untuk bersaing memperebutkan harta karun. Singkat cerita, rombongan mereka telah sampai di perkemahan. Lindong mendapatkan baju barunya yang membuat penampilannya sekarang menjadi jauh lebih keren. Jiang Lei pun juga semakin berusaha mengakrabkan dirinya kepada Lindong dengan mengajak pemuda tersebut untuk minum bersama. Namun nampaknya berbeda dengan Jiang Zui yang terlihat masih menaruh kecurigaannya kepada Lindong. 大家提高警惕。是。
Tidak lama waktu berselang, mereka dikejutkan dengan seruan binatang buas yang sepertinya tidak jauh dari perkemahan, sehingga semuanya pun langsung bersiap untuk pertempuran dengan senjatanya masing-masing. Inilah yang tadi siang sempat disinggung oleh Jiang Lei mengenai kelompoknya yang secara tidak sengaja mengusik sesuatu yang sangat berbahaya di hutan ini. Dijelaskan juga kalau sebenarnya tujuan Jiang Lei datang ke hutan ini adalah untuk mencari tanaman obat mujarab. Namun tanpa disengaja mereka justru membunuh anak dari makhluk buas yang bernama Raja Buaya Panther, sang penguasa hutan kabut. Makhluk tersebut pun murka sehingga terus mengejar mereka, termasuk binatang buas yang tadi siang sempat menyerang Yin Yin adalah salah satu iblis yang ia kirim. Diperlihatkan puluhan monster buaya sudah mengepung setiap sudut perkemahan. Di hadapan mereka, sang penguasa hutan Raja Buaya Panther juga sudah siap untuk menerkam. Yin Yin yang sangat bersemangat ingin ikut bertarung tentu saja dilarang oleh ayahnya dan justru meminta Lindong agar melindungi putri bungsunya tersebut. Pertarungan pun pecah. Sayangnya dengan jumlah musuh yang sangat banyak, pihak Jiang Lei kelihatannya sangat kewalahan untuk mengatasinya. Jiang Lei berhadapan langsung melawan bos dari Raja Buaya Panther. Semuanya sempat bersorak ria ketika Jiang Lei berhasil menjatuhkannya, namun ternyata makhluk-makhluk ini mempunyai ketahanan tubuh yang luar biasa. Hanya dalam sekejap keadaan kembali berbalik membuat ia bersama putrinya berada dalam bahaya. Untung saja Lindong bergegas masuk ke dalam pertempuran dan langsung sanggup mendominasi. Yang Sui menjelaskan kalau monster-monster ini telah mencapai ranah penciptaan bentuk sehingga tidak heran begitu sulit mereka atasi. Namun tentu saja ini bukan masalah bagi Lindong. Ia segera menyuruh Jiang Sui untuk menjauh dan membawa ayahnya yang terluka ke tempat yang aman. Jiang Lei menyaksikan betapa hebatnya kemampuan tempur Lindong hanya bisa terpaku dan menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Lindong karena sekali lagi pemuda ini telah menyelamatkan mereka. Dan hal ini pun sekaligus menghapus seluruh keraguan dari Jiang Sui yang sejak awal selalu mencurigai Lindong. Pada pagi harinya, rombongan mulai kembali melanjutkan perjalanan. Terlihat mereka sudah berhasil keluar dari hutan berkabut dan hampir sampai di kota Daying, markas dari dojo bela diri Elang. Singkat cerita mereka telah sampai. Jiang Lei menjelaskan kalau tepat di depan mereka merupakan perbatasan dari kota Dauhang. Sementara monumen kuno Dauhang yang kemarin mereka bahas berada tepat di pusat gurun. Ia menambahkan kalau perjalanan menyeberangi gurun tidak akan mudah sehingga ia akan mengajak Lindong untuk beristirahat terlebih dahulu di tempatnya. Ia juga akan memberi Lindong perbekalan yang cukup sebagai tanda terima kasih karena sudah berkali-kali diselamatkan. Di tengah pembicaraan mereka, datang seorang pria dengan nada bicara yang sangat angkuh menyapa Jiang Lei. Diketahui kalau pria ini bernama Luo San. Ia adalah putra dari ketua dojo sebelah yang selalu menindas orang-orang di dojonya Jiang Lei. Maksud kedatangannya kali ini adalah untuk memberikan sebuah undangan pertarungan hidup dan mati di atas arena antara Jiang Lei melawan ayahnya untuk menentukan dojo siapa yang pantas berkuasa di wilayah ini. Luo San juga menyampaikan perasaannya kepada Jiang Sui, namun seperti biasa selalu mendapatkan penolakan karena Luo San ini memanglah terkenal sebagai orang yang sangat kejam dan sangat sombong. Seperti kali ini, ia begitu menyombongkan kekuatan dari ayahnya yang telah mencapai tahap kelima yaitu ranah penciptaan bentuk tingkat lanjut yang pasti akan bisa dengan mudah membunuh Jiang Lei dan melenyapkan dojo bela diri Elang. Yin Yin yang merasa sangat kesal menembaknya menggunakan ketapel, Luo San pun emosi namun ia harus berhadapan dengan Lindong terlebih dahulu sebelum bisa menyentuh Yin Yin. 小乐，给我松手！ Hanya dengan menggunakan sedikit tenaga, Lindong mampu mematahkan lengan Luo San dan membantingnya ke tanah. Lindong pun kemudian memperkenalkan dirinya. Ia mengatakan kalau ia adalah murid baru di dojo bela diri Elang dan tentu saja ia tidak akan membiarkan siapapun merendahkan dojo ini sesuka hatinya. Luo San mengancam Lindong agar berhenti menyerangnya atau kalau tidak Lindong akan berurusan dengan ayahnya. Namun sebelum Luo San menyelesaikan kalimatnya, tanpa rasa takut sedikit pun Lindong langsung membungkamnya dengan pukulan halilintar.
Pada malam harinya, Jiang Lei menyampaikan permintaan maafnya kepada Lindong karena sudah melibatkannya ke dalam masalah dojo bela diri elang. Namun sebaliknya, Lindong justru yang meminta maaf karena dirinya lah yang memulai perkelahian sehingga perseteruan antara dua dojo menjadi semakin memanas. Maka dari itu ia bersedia jika dimintai bantuan apapun untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Namun bukan maksud untuk menolak kebaikan Lindong, tetapi dalam pertarungan besok, Jiang Lei ingin menyelesaikannya sendiri. Terlebih lagi tujuan utama Lindong adalah untuk menemukan monumen kuno Dauhang sehingga ia tidak ingin melibatkannya dalam urusan dojo yang bisa menunda perjalanannya. Jiang Sui datang mencari ayahnya untuk membicarakan mengenai pertarungan besok. Ia memohon agar ayahnya tidak perlu naik ke arena mengingat resikonya yang terlalu tinggi. Kultivasi Jiang Lei yang masih berada di tahap ranah pembentukan awal mustahil bisa mengalahkan musuh yang sudah mencapai ranah pembentukan lanjut, sehingga jika tetap memaksa dikhawatirkan ayahnya tersebut bisa terbunuh. Namun Jiang Lei mengabaikan saran dari putrinya karena pertarungan ini menyangkut reputasi dari dojo bela diri elang yang tidak bisa ia abaikan begitu saja. Namun jika benar besok ia harus mati, maka skenario terburuk dojo ini akan dibubarkan dan Jiang Sui harus membawa pergi Yinin pindah ke tempat yang sangat jauh, hidup dengan identitas baru dan jangan pernah kembali ke tempat ini. Terlihat di sisi lain, diam-diam Lindong mendengar percakapan mereka dan teringat pertarungannya dulu melawan Wang Yan yang juga telah mencapai ranah pembentukan lanjut. Waktu luang Lindong manfaatkan untuk berkultivasi. Tak lama selang waktu berlalu, ia didatangi oleh Jiang Sui dengan wajah yang begitu cemas. Setelah gagal meyakinkan ayahnya, kini hanya Lindonglah satu-satunya harapan yang bisa menolong keluarganya. Ia lalu meminta Lindong agar besok maju ke arena menggantikan ayahnya untuk melawan ketua dojo Elang Darah mengingat kekuatan Lindong yang sangat luar biasa. Jiang Sui bahkan rela melakukan apapun asalkan kali ini Lindong bersedia untuk membantunya. Lindong pun tak kuasa melihat tubuh mulus di hadapannya. Lindong pun tak kuasa melihat ketulusan dari Jiang Sui yang benar-benar memohon untuk keluarga serta dojo bela diri milik ayahnya. Maka dari itu ia bersedia untuk membantu semaksimal mungkin, hitung-hitung juga untuk membalas kebaikan mereka yang kemarin telah membawanya keluar dari hutan berkabut serta menyambutnya dengan hangat selayaknya saudara dekat. 朋友有难，林动定当出手相助。 Sementara itu di pihak lain, Luosan yang tadi siang tangannya sudah Lindong patahkan merengek kepada ayahnya agar segera membantunya untuk membalas dendam. Diketahui kalau ayahnya Luosan bernama Luoji, seorang kultivator yang telah mencapai tahap ke-6 yaitu ranah penciptaan bentuk tingkat lanjut. Ia pun mencoba menenangkan putranya tersebut dengan berjanji kalau besok dalam pertarungan hidup dan mati ia pasti akan membantunya untuk mematahkan kaki dan tangan Lindong serta melenyapkan dojo bela diri elang tanpa meninggalkan sisa sedikit pun. Keesokan harinya, kedua belah pihak telah berkumpul di sekeliling arena untuk menyaksikan pertarungan hidup dan mati antar ketua dojo. Luosan menunjuk Lindong untuk memberitahu kepada ayahnya kalau pemuda itulah yang kemarin sudah berani mematahkan lengannya. Luoji menatap tajam ke arah Lindong dan mengatakan kalau bocah lemah seperti itu pasti akan mudah ia sikat nanti setelah ia berhasil membunuh ketua dojo Jiang Lei. Dengan penuh percaya diri, Luoji melompat ke dalam arena, mempertontonkan auranya yang sangat mengerikan dan berteriak lantang menantang Jiang Lei agar segera maju untuk melawannya. Terdengar suara sorakan meriah dari para anak buahnya. Sebaliknya di pihak Jiang Lei, para murid dojo bela diri elang terlihat begitu cemas menyaksikan kekuatan musuh yang sudah mencapai ranah penciptaan bentuk tingkat lanjut karena sudah jelas secara level kekuatan ketua mereka masih belum mampu untuk melawannya. Namun meski sadar bahwa peluangnya memang sangat amat kecil, Jiang Lei tetap berniat untuk maju menerima tantangan tersebut agar tidak mengecewakan para murid serta kedua putrinya. Lindong pun sangat respect dengan sifat pemberani dari Jiang Lei. Akan tetapi jika tetap memaksa bertarung padahal sudah jelas hasil akhirnya maka sama saja dengan bunuh diri. Lindong juga mengingatkan kalau Jiang Lei masih memiliki dua putri yang sangat membutuhkan perlindungannya dan jika hari ini Jiang Lei sampai tewas maka nasib mereka berdua pasti akan menjadi sangat menderita. Maka dari itulah Lindong bersedia menawarkan diri untuk menggantikannya maju dalam pertarungan hidup dan mati. Sementara itu di atas arena, Luoji terus melakukan provokasi agar Jiang Lei segera maju untuk melawannya. Menanggapi hal itu, Lindonglah yang akhirnya benar-benar maju untuk menggantikan Jiang Lei. Lindong kemudian memperkenalkan diri bahwa ia adalah murid baru dari dojo bela diri elang. Dan untuk tetap menjaga kehormatan dari Jiang Lei agar tidak dianggap pengecut, Lindong mengatakan kalau untuk menghadapi Luoji tidak perlu sampai repot-repot menurunkan ketua dojo bela diri elang karena dirinya saja sudah lebih dari cukup. Luoji yang merasa diremehkan pun akhirnya terpancing sehingga bersedia untuk menerima tantangan dari Lindong. Terlebih lagi kesempatan ini juga bisa ia manfaatkan untuk membalaskan dendam putranya kemarin. Dan barulah setelah itu ia akan membunuh Jiang Lei serta menghancurkan dojo bela diri elang hingga menjadi debu. 在踏平营之武馆。 「
Pertarungan pun dimulai dengan benturan aura dari kedua belah pihak yang mana masih terlihat seimbang. Selanjutnya, Luoji merilis teknik serangan tunggal bernama Ledakan Palu Langit, akan tetapi dengan kekuatan mental tanpa bergerak satu jari pun Lindong berhasil menepisnya. Berikutnya giliran Lindong yang melancarkan serangan. Kekuatan mental yang terlatih begitu baik membuat Luoji akhirnya paham kenapa bocah di hadapannya begitu percaya diri. Ia pun menjadi lebih serius dengan mengeluarkan dua senjata roh andalannya yang disebut Palu Langit dan Bumi. Lindong melawannya menggunakan tombak surgawi dan pertarungan pun berlanjut menjadi duel udara yang saling beradu senjata. Faktanya, kekuatan Lindong sudah meningkat pesat semenjak ia berhasil menyempurnakan teknik tubuh halilintar perunggu. Dikombinasikan dengan serangan tombak surgawi, membuatnya begitu mendominasi pertarungan tersebut. Kalau sudah seperti ini tidak ada pilihan lain, Luoji yang benar-benar telah terdesak pun akhirnya merilis teknik terkuatnya yaitu transformasi kera iblis. Tidak cuma perubahan dari penampilan fisik, namun kekuatannya juga telah ditingkatkan menjadi berkali-kali lipat. Lindong kemudian lanjut dengan merilis teknik prasasti emas untuk menahan dan menggencet Luoji. Luoji yang tidak sanggup bertahan akhirnya roboh tertindih oleh serangan tersebut, membuat pihak Jiang Lei bersorak ria atas kemenangan dari Lindong. Namun sayangnya ternyata ini masih belum berakhir. Secara perlahan prasasti emas mulai retak hingga hancur berkeping-keping akibat ledakan aura kemarahan milik Luoji. Masih dalam transformasi kera iblis, Luoji yang berhasil keluar memperlihatkan wujud yang jauh lebih kuat dari aura merah pekat yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Ia tidak menyangka kalau bocah seperti Lindong mampu mendorongnya sampai sejauh ini. Serangan kembali dilancarkan, Lindong menahannya menggunakan tombak surgawi, namun pukulan Luoji terasa jauh lebih berat dari sebelumnya. Bahkan teknik prasasti emas yang tadi sempat merepotkannya sanggup Luoji hancurkan dalam sekejap. Keadaan pun telah berbalik, yang mana kali ini terlihat Lindong lah yang dipres habis-habisan dan jika terus seperti ini maka dirinya lah yang akan kalah. Berniat segera mengakhiri pertarungan, Lindong merilis teknik terkuat tombak sisik surgawi yaitu serangan teknik tombak sisik naga. Luoji mencoba menahannya secara langsung, namun apa daya serangan tersebut terlalu kuat yang menghempaskannya ke tanah dan memaksanya kembali ke wujud manusia normal karena tenaganya yang memang sudah habis terkuras. Dan kali ini pertarungan pun benar-benar berakhir dengan kemenangan Lindong beserta pihak dojo bela diri Elang. Lindong masih menunjukkan belas kasihannya dengan tidak membunuh Luoji, melainkan hanya memerintahkan Luoji serta orang-orangnya agar segera meninggalkan kota Daying sejauh mungkin. Luoji yang masih tidak bisa menerima kekalahannya mencoba menyerang Lindong sekali lagi dari belakang. Namun serangannya dapat dengan mudah Lindong antisipasi dan kemudian langsung melancarkan serangan balik kepada orang yang memang tidak patut untuk dikasihani tersebut. Setelah pertarungan berakhir, Jiang Lei menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Lindong yang sekali lagi telah menyelamatkan keluarganya bahkan seluruh anggota dari dojo bela diri Elang. Maka dari itu untuk membalas jasa yang begitu besar, Jiang Lei berjanji bahwa ia pasti akan siap kapanpun jika suatu saat Lindong membutuhkan bantuannya. Singkat cerita, untuk merayakan kemenangan pada hari ini, mereka mengadakan pesta khusus untuk Lindong. Namun ketika semuanya telah selesai dipersiapkan, tiba-tiba Lindongnya justru menghilang entah kemana. Jiang Sui segera berlari ke kamar Lindong, tapi sudah terlambat karena Lindong ternyata sudah pergi meninggalkan kota Daying. Dalam perjalanan, Xiaode menggerutu mengenai Lindong yang pergi begitu saja tanpa berpamitan dengan orang-orang dojo bela diri Elang, termasuk Jiang Sui yang padahal jelas terlihat kalau gadis itu diam-diam menyimpan rasa kepada Lindong. Namun Lindong sama sekali tidak memperdulikan masalah tersebut karena prioritasnya saat ini hanyalah menemukan simbol spiritual leluhur secepat mungkin. Tidak lama setelah itu terlihat seorang gadis mengendarai kuda yang mendekat ke arah mereka yang ternyata itu adalah Jiang Sui. Ia mengungkapkan kekecewaannya karena Lindong yang pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Lindong pun mengatakan kalau ia tidak bermaksud membuatnya kecewa karena sejak awal tujuan utamanya adalah pergi ke kota Dauhang sesegera mungkin. Pembicaraan pun ditutup dengan Jiang Sui yang mengingatkan Lindong agar selalu berhati-hati dan semoga mereka bisa bertemu kembali di lain waktu. Lindong akhirnya pergi tanpa menoleh ke belakang yang menandakan kalau ia tidak memiliki beban sedikit pun. Jiang Lei kemudian datang menghampiri untuk menenangkan putrinya yang nampak masih tidak bisa merelakan kepergian Lindong. Ia mengatakan kalau Lindong adalah anak yang sangat berbakat dan tidak berlebihan jika menurutnya kelak bahkan di seluruh dinasti Yan takkan ada yang sanggup untuk menghentikannya.